Nah, jadi memang neraka ini orang sering menganggap, waduh ini menakutkan banget ini. Ya, dan bahkan juga orang kemudian menjadikan neraka ini sebagai objek untuk menakut-nakuti. Padahal kadang mungkin belum tentu ada orang yang pernah melihat neraka, tetapi pokoknya sudah dibikin ngeri lah. Nah, teman Sang Buddha pun pernah ada yang bertanya, bagaimana ya neraka itu? Nah, kemudian Sang Buddha menjawab kurang lebih adalah seperti ini. Jadi bahwa kalau seseorang menghindari kejahatan, melakukan kebajikan, maka di dalam dunia ini dia akan berbahagia. Karena dia banyak berbuat baik tentunya, dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya, maka dia akan bahagia di dunia ini. Seandainya setelah dunia ini ada neraka, maka orang yang banyak berbuat baik tadi akan terhindar dari alam neraka. Sedangkan seandainya ada alam surga, karena kalau neraka saja kan ya kita mungkin perlu seimbang ya dengan ada alam surga. Seandainya ada alam surga, maka orang yang sudah banyak berbuat baik ini akan punya kondisi untuk terlahir di alam surga. Nah, jadi Sang Buddha tidak menakut-nakuti tentang alam neraka, tapi Sang Buddha memberikan jawaban yang lebih praktis, jawaban yang lebih menuju pada kehidupan sehari-hari, dan saya kira ini juga cocok dengan tema kita adalah the guidance to mental growth, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan petunjuk atau guidance tentang pertumbuhan mental. Jadi kita bukan ditakut-takuti tentang alam neraka, tetapi sekarang kita membumi lagi. Ayo kita kembali ke bumi lagi. Bahwa di dalam Dharma pun Sang Buddha menyampaikan, yang penting hidup di dunia ini kamu jadi orang baik. Sehingga kalau ada neraka kamu lewat, tidak akan terjadi masuk ke sana. Kemudian kalau ada alam surga, kalau ada ini ya, kita bisa mempunyai potensi untuk ke sana. Nah, kenapa dikatakan kalau ada? Karena untuk orang-orang yang belum memiliki kualitas batin yang baik di dalam latihan meditasi misalnya, sehingga bisa menembus alam-alam ataupun bisa mengingat kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, alam neraka ataupun alam surga itu hanyalah kepercayaan yang dikatakan dalam buku-buku. Jadi kalau ditanya buktinya mana? Ya itu buku kan ngomong begitu. Buku itu yang nulis siapa? Yang nulis ya saya nggak tahu. Nah jadi akhirnya kita itu hanya percaya membuta. Padahal di dalam Dharma prinsipnya adalah datang dan buktikan. Sehingga kalau kita hanya mempercayai buku, nah Sang Buddha pun juga pernah menyampaikan kan bahwa jangan hanya percaya pada kitab-kitab suci, jangan percaya bahwa itu sudah menjadi tradisi yang sekian lama jadi kamu harus percaya, jangan percaya kalau itu pun dikatakan oleh guru-gurumu. Nah, tetapi kamu harus buktikan sendiri. Kalau bermanfaat jalani, tidak bermanfaat tinggalkan. Demikian pula alam surga dan alam neraka ini kita mengerti hanya sebatas buku. Seperti misalnya, wah alam neraka, kalau di dalam pengertian Dharma ada dibagi menjadi sekian bagian, ada 8 bagian misalnya. Itu kan katanya buku. Tapi realnya bagaimana? Kita tidak tahu. Dan itu membuat kita kalau takut dengan alam neraka saja, tanpa memperbaiki kualitas hidup kita di dunia ini, maka sebetulnya kita ini tidak sejalan dengan Dharma. Karena Dharma itu adalah datang dan buktikan. Yang dibuktikan apa? Yang nyata adalah kehidupan ini. Dari dasar Sang Buddha yang sampaikan tadi, berarti kita dalam hidup ini yang penting adalah memperbaiki
kualitas hidup kita, cara berpikir kita arahkan ke yang baik. Cara berbicara, cara bertindak, arahkan ke yang baik. Itu yang mengkondisikan kita hidup di dunia bahagia dan memungkinkan kita menghindari dari alam neraka. Nah, kalau menutup alam neraka, menutup pintu neraka ini ngeri. Ngeri sekali. Iya. Sangat mengeri. Kenapa demikian? Anda atau mungkin pembuat tema ini mungkin menganggap neraka itu kayak rumah mungkin. Ya, jadi ada pintunya. Ya, mungkin kalau menutup pintu neraka ini agak terlalu kecil. Mungkin menutup gerbang neraka. Oh, iya. Itu lebih spektakuler kan? Iya. Nah, tetapi mungkin dibayangkan hanya seperti rumah. Sehingga kalau ditutup gerbangnya orang sudah nggak bisa masuk. Atau mungkin seperti kota, ya, kota kalau mungkin ditutup beberapa pintu masuknya selesai. Tetapi kalau ini alam neraka, gimana nutupnya pintunya? Pintunya aja ada berapa? Bagaimana kita mau menutup? Karena namanya alam, ya. Ini kita berbicara tentang alam neraka ya. Karena kadang-kadang orang juga menyampaikan begini. Sebetulnya hidup ini juga kalau kita banyak kesulitan, ya seperti kita di alam neraka loh. Oh, iya. Betul Bante. Ya kan? Iya, benar. Itu sebetulnya adalah neraka kehidupan. Jadi neraka kehidupan artinya dalam hidup ini kita mengalami kesulitan mungkin tentang ekonomi, kesulitan tentang kesehatan, kesulitan rumah tangga, dan itu numpuk bareng sehingga aduh hidupku kayak di neraka. Hah? Kalau kita mendengar kemudian kita lalu mengatakan, sudah pernah kamu ke neraka? Ya katanya buku-buku. Nah, jadi itu adalah neraka dunia atau neraka kehidupan. Tetapi yang mungkin kita membahas ini, pintu nerakanya ini mungkin adalah alam neraka. Jadi dikatakan oleh Pak Haryanto, memang di dalam Dharma ini ada salah satu dari alam menderita. Selain ada alam binatang, alam setan raksasa, kemudian juga ada setan kelaparan, ya serem-serem lah itu. Iya, betul Bante. Nah, kemudian salah satunya yang itu adalah alam neraka. Memang ada, tetapi apakah ada pintunya atau ada gerbangnya? Nah, ini mungkin sulit karena saya juga belum membuktikan. Saya belum membuktikan. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana nih arah pembicaraan kita ini? Kita bahas untuk mengisi hidup ini dengan perbuatan baik. Seandainya ada alam neraka, kita akan terhindar. Seandainya ada alam surga, kita berpotensi untuk terlahir di alam surga. Jadi dalam pembicaraan kita tentu kita tidak membahas langsung neraka makhluknya bentuk apa. Itu semua adalah bentuk buku semua yang kita kalau bisa baca, bisa bahkan di perpustakaan di Kertarajasa saya kira banyak sekali kisah-kisah ataupun buku-buku semacam itu. Tetapi sekarang kita balik pada bagaimana kehidupan kita ini supaya kita menjadi baik dan mungkin terhindar dari potensi kelahiran di alam neraka. Mungkin semacam itu, bagaimana? Atau benar sekali Bante, saya pikir itu. Menurut kami atau menurut saya lah, kalau menurut saya memang kalau saya setuju dengan Bante bahwasanya pembahasan kita malam ini lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia ini berbuat baik untuk ya tadi ya, istilahnya menutup pintu neraka tadi itu Bante. Benar. Ya, jadi mungkin sebagai gambaran saja ya bahwa alam-alam neraka, alam binatang, alam-alam manusia dan lain sebagainya ini kan sebetulnya terisi karena makhluk-makhluk yang memiliki kondisi yang sama.
Jadi mungkin ibaratnya kalau kita punya kandang, katakanlah mungkin sangkar burung lah. Jadi sangkar burung itu sudah ada semacam pedoman dasarnya, kira-kira ukurannya sekian. Umumnya ya, banyak juga yang tidak umum, tetapi umumnya sekian. Kemudian kalau tidak ada burung, nah jadi sangkar itu akan kosong. Tidak ditutup pun pintunya, ya tetap kosong. Tetapi kalau ada burung, nah ini dimasukkan. Burung masuk ke sangkar itu. Tapi kelinci tidak dimasukkan. Kelinci mungkin punya kandang yang berbeda. Kambing punya kandang yang berbeda. Ayam punya kandang yang berbeda. Selama tidak ada binatang-binatang itu, tidak ada ayam, tidak ada kambing, tidak ada segala macam kelinci dan lain sebagainya, kandang-kandang mereka kosong. Tapi begitu ada kelinci, enaknya di mana ya? Kelinci tidak mungkin dimasukkan ke sangkar burung. Tapi kita kan punya tuh kandang kelinci. Nah, kita lepaskan di sana. Terus ada ayam. Ayam ini kita masukkan ke sangkar burung. Juga enggak. Tapi kan bentuknya sama dengan burung nih. Ada paruhnya, ada sayapnya, ada bulunya. Kan ini bisa jadi seperti burung ini. Betul. Tetapi kandang ayam beda. Kita sudah sepakati beda. Tidak seperti sangkar burung. Oke, jadi kita masukkan ke kandang ayam. Nah, ini ada kambing. Kambing masa kita masukkan ke sangkar burung? Enggak juga. Kita walaupun mungkin sangkar burungnya gede sekali, kita ya enggak masukkan. Tapi kita kan ada kandang kambing. Demikian seterusnya. Jadi kalaupun sekarang ada alam neraka, akan ada isinya kalau ada orang-orang atau makhluk-makhluk yang kondisinya mendukung untuk lahir di alam neraka. Jadi yang seperti tadi Sang Buddha sampaikan, tadi kan Sang Buddha menyampaikan yang positif. Jadi kalau kamu berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku, maka kalau ada alam neraka, kamu terhindar. Kalau ada alam surga, kamu berpotensi untuk terlahir di alam surga. Sebaliknya, nah itu masih di dalam penjelasan di situ, Sang Buddha menyampaikan sebaliknya. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, seandainya ada alam neraka, kamu bukan hanya di alam manusia ini saja menderita, banyak musuhnya, tidak disukai orang. Kalau karma buruknya berbuah juga kamu akan menderita di alam manusia ini. Setelah meninggal pun, kamu berpotensi terlahir di alam neraka. Kalau seandainya kamu di alam manusia ini banyak berbuat jahat, kemudian pikiranmu jahat, ucapanmu jelek, perilakumu juga tidak menyenangkan, maka seandainya setelah kehidupan ini ada alam surga, maka selain kamu mengalami penderitaan di dunia dengan dimusuhi orang dan lain-lain, kamu pun tidak mempunyai potensi untuk terlahir di alam surga. Sehingga kalau sekarang neraka itu tadi saya ibaratkan seperti kandang itu, kalau kondisinya cocok, orang itu baru terlahir di alam sana, di alam neraka. Surga juga begitu, kalau kondisinya cocok, baru dia terlahir di alam surga. Tapi kalau kondisinya tidak cocok, ya dia akan lahir di alam yang lebih sesuai. Dia banyak berbuat jahat, ya jadinya dia lahir di alam neraka. Banyak berbuat baik, ya jadinya dia lahir di alam surga. Sehingga menutup pintu neraka ini akan lebih sesuai jika kita membuat satu kalimat yang berbeda, yaitu mengkondisikan seseorang tidak terlahir di alam neraka.
Sehingga dengan mengkondisikan orang itu tidak terlahir di alam neraka, satu orang tidak terlahir di alam neraka, maka alam neraka ini berkurang satu calon penduduknya. Siapa itu? Ya yang berbuat baik tadi. Nah, alam surga seandainya ada, berpotensi bertambah satu penghuninya. Siapa itu? Ya, orang yang berbuat baik tadi. Nah, kalau satu orang ini bisa berbuat baik dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, menjadi 2 orang, 5 orang, 10 orang, maka lama-lama semakin banyak makhluk yang tidak memiliki kondisi yang sesuai untuk lahir di alam neraka, tetapi lebih sesuai terlahir di alam surga. Kalau semakin banyak lagi makhluk yang banyak berbuat baik, maka akhirnya penghuni neraka itu semakin berkurang. Tapi apakah kemudian habis sama sekali? Tak terpikirkan. Karena itu sudah di luar batas kemampuan seseorang berpikir, ya. Jadi itu sudah tak terpikirkan. Tapi minimal bisa mengurangi makhluk itu. Dan siapa yang bisa mengurangi? Ya kita ini. Kita ini siapa? Kita ini adalah yang mau menjadi orang baik. Baik dalam cara berpikir, baik di dalam cara berbicara, maupun baik di dalam cara bertindak. Siapapun juga mereka yang baik dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak, itulah yang berpotensi terhindar dari alam neraka dan berpotensi terlahir di alam surga. Iya. Begitu, silakan. Benar Bante. Iya Bante. Jadi intinya Bante, kita harus menciptakan kondisi-kondisi positif ya Bante, kondisi-kondisi yang baik sehingga pintu neraka itu nantinya akan bisa ditutup dengan sendirinya, dan juga kita memiliki kesempatan untuk membuka pintu surga. Itu menurut penjelasan dari Bante tadi. Nah Bante, ada tidak guidance atau step by stepnya untuk kita para perumah tangga misalnya, supaya kita ini memiliki assurance, kepastian bahwa nanti ini akan bisa terlahir kembali di alam yang bahagia, seperti itu Bante? Kalau sekarang jaminan terlahir di alam bahagia, ini kita tentu harus mempelajari juga orang itu hidupnya tadi bagaimana ya. Jadi kalau tadi kita sudah berkali-kali kita sampaikan, orang yang banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku ini punya potensi terlahir di alam bahagia untuk juga bisa terhindar dari alam menderita atau alam neraka ini. Itu yang sepanjang hidup. Tetapi kita juga harus memahami bahwa di dalam Dharma itu akhir kehidupan juga menentukan kemana seseorang itu akan terlahirkan. Nah, jadi bagaimana ini sekarang akhir kehidupan? Akhir kehidupan itu di dalam Dharma disampaikan ada proses berpikir, walaupun cepat sekali proses berpikir itu, tetapi ada tahap-tahapannya. Jadi ibaratnya begini, kalau kita kan sering atau mungkin kita pernah mimpi ya, mimpi jatuh naik sepeda motor, jatuh naik sepeda motor atau naik gunung, kemudian kepleset jatuh, atau mungkin jalan, kemudian ada lubang atau ada kita berjalan di tepi tebing begitu, kemudian kepleset, jatuh misalnya, semacam itu mimpinya. Pernah mimpi semacam itu Pak Arianto atau Pak Putu? Oh, pernah. Oh ya, Pak Putu pernah. Pernah ya? Bukan hanya jatuh, Bante, bahkan kadang-kadang dikejar ada makhluk halus begitu. Saya dulu sering mimpinya terbang gitu Bante, terbang. Bisa terbang kemudian sayapnya patah misalnya, atau terbang kena angin kemudian jatuh. Ya tadi mimpi seperti Pak Putu tadi, misalnya mimpi dikejar makhluk yang menakutkan sampai akhirnya kejeblos masuk sumur misalnya. Nah, semacam itu. Nah, kemudian mimpi itu akhirnya
kita terjatuh dari kasur. Karena kita mimpi lari misalnya tadi dikejar makhluk halus misalnya. Wah ini kita masuk ke hutan, kemudian ada makhluk halus, kemudian kita noleh, ada makhluknya, kemudian kita lari, waduh sampai keringetan semua, kemudian sampai di tebing pinggir jurang, waduh gimana ini, belakang masih makhluk, ya sudahlah terjun, terjun sungguhan kita itu nyampe ke lantai dan kita kaget bangun, loh kok jatuh ya saya? Ya kan mimpi bisa seperti itu. Kalau kita masuk ke mimpi yang lain, mimpi ngompol dan lain sebagainya, sungguhan, ya. Nah ini kan mimpi jatuh sungguhan. Nah itu kalau kita lihat ceritanya, itu kan demikian panjang. Jadi tadi masuk ke hutan, misalnya, hari ini saya kok kepingin pergi ke hutan ya, mungkin mau cari bunga atau segalanya gitu. Kemudian kita jalan-jalan masuk hutan pelan-pelan gitu, kemudian menikmati suara burung, kemudian menikmati pohon-pohon rindang, menikmati suasana sejuk di hutan dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketemu makhluk halus tadi atau ketemu harimau lah, ya. Ketemu harimau, ada harimau, waduh saya takut ini, kemudian kita lari, larinya itu juga jauh sampai keringetan, kemudian tadi kecemplung jurang, sampai kita jatuh juga keringetan masih ya. Kemudian ini diselidiki sama beberapa peneliti, kapan orang itu mimpi, jadi apakah masih di atas kasur? Nah, jadi di atas kasur masih telentang misalnya atau miring misalnya, sudah ngimpi jalan-jalan begitu. Kemudian nanti lari itu sambil lari itu nanti jalannya makin tidurnya itu makin ke samping kasur. Kemudian waktu jatuh itu ya bareng dengan jatuhnya dari kasur misalnya. Itu dikondisikan oleh para peneliti untuk dilihat mimpinya itu mulai kapan. Ternyata mimpinya itu bukan ketika seseorang baru di atas kasur, tetapi mulai mimpi tadi jalan-jalan, pengen jalan-jalan, hari ini mau ke hutan sana. Itu adalah ketika dia sudah di pinggir kasur dan sudah mau jatuh, dalam posisi yang dia sudah mau jatuh. Jadi tidak nunggu beberapa detik lagi, tidak. Dia sudah posisinya jatuh. Jadi kemudian jatuh sampai di lantai. Kalau sekarang kasurnya itu katakanlah 20 cm, jatuh seperti itu kan hanya berapa saat saja, nggak sampai 1 detik. Tetapi mimpinya itu bisa segitu panjang. Iya. Nggak sampai 1 detik, tapi mimpinya itu demikian panjang. Jadi mulai mimpi kepingin jalan-jalan, kemudian mulai masuk hutan, santai menikmati lingkungan, kemudian ketemu harimau, kemudian dikejar yang demikian jauh, rasanya berkilo-kilometer, kemudian ketemu jurang, lalu berpikir mau terjun dan lain sebagainya, kemudian terjun seperti, waduh nggak selesai sampai kita seperti berteriak begitu, sampai akhirnya jatuh sungguhan ke tanah di jurang itu, dan akhirnya kita bangun. Itu hanya sepersekian detik. Tetapi pikiran sudah membuat cerita sedemikian panjang. Artinya apa ini? Artinya sama dengan yang disampaikan di dalam Dharma, bahwa 1 detik pikiran itu, dalam 1 detik pikiran itu bisa muncul 1 miliar pikiran. Jadi banyak sekali yang dipikirkan. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa kecepatan pikiran itu luar biasa, sama dengan kita hari ini, misalnya kita melihat acara ini, sambil melihat, sambil mendengar, sambil berusaha memahami, ini sebetulnya menggunakan pikiran yang berbeda. Melihat pun juga
melihat itu ada yang mengenali juga. Jadi melihat pertama adalah melihat monitornya, kalau mungkin kita nontonnya pakai komputer atau kita menggunakan televisi karena juga di streamingkan lewat YouTube misalnya, atau melihat kita dengan HP misalnya. Nah, kita melihat itu kemudian kita mengenali, oh ini yang menyampaikan ini Pak Putu, oh yang menyampaikan ini Pak Rianto. Oh, ini berdua kelihatan bajunya seperti itu, backgroundnya seperti itu. Kemudian yang ini Bante Utomo, kemudian backgroundnya seperti ini, pakaiannya seperti itu, gerak-geriknya seperti itu. Itu sebetulnya adalah proses pikiran untuk mengenali juga. Kemudian selain itu masih ada lagi mendengarkan. Mendengarkan ini pun sambil memahami, menerjemahkan dan lain sebagainya, itu semua adalah proses yang sangat kompleks yang dilakukan oleh pikiran, sampai akhirnya dalam 1 detik seolah-olah kita melakukan segalanya itu. Yang melihat, yang mendengar, yang berpikir, ya mungkin ada sebagian ini sambil nulis misalnya, ya sambil dengarkan, sambil nulis, seolah-olah itu satu saat itu dilakukan bersamaan. Padahal itu bergantian. Jadi demikian cepat gerak-gerik pikiran itu. Nah, sekarang balik kepada proses kematian tadi. Proses kematian itu, kadang orang mengatakan, kita kadang bisa melihat orang yang mau meninggal itu kalau di rumah sakit karena tua. Oh ya, jadi tua, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian kita melihat proses penurunan kekuatannya, makin hari makin lemah, kemudian akhirnya, aduh, kata dokter hari ini loh, sudah akan selesai waktunya. Yo, keluarga kumpul. Oke, keluarga kumpul. Kemudian yang sakit ini mulai memberikan pesan-pesan karena semua yang berkumpul, saya rasanya sudah tidak kuat nih, mungkin hari ini saya sudah mau jalan, jadi kalian yang rukun-rukun ya tinggal dulu, nanti sepeninggal saya jangan geger-geger. Saya akan bahagia kalau kalian akur selalu. Sudah ya, pamit. Meninggal. Wah, itu meninggal yang enak. Ada meninggal yang misterius. Anak-anak sudah kumpul semua, bagus. Begini ya, selama hidup saya ini ada sesuatu yang saya rahasiakan. Dan sekarang karena sudah akhir kehidupan saya, maka saya mau menyampaikan rahasia saya ini. Bahwa udah hilang benda. Yang dengarkan sudah serius, meninggal. Belum sempat disampaikan. Akhirnya terjadilah perdebatan. Apa ya rahasianya? Apa ya? Waduh, apa warisan ya? Apa? Itu meninggal yang membuat masalah. Nah, yang tadi yang pertama meninggal karena nyaman. Semuanya sudah selesai, warisannya sudah dibagi. Oke, sampai ketemu. Dah. Nah, orang kadang menganggap, wah, kalau matinya seperti yang pertama tadi pasti bisa mikir yang panjang ini, yang akan saya ceritakan. Tapi kalau mati yang belakangan ini, yang baru saya akan sampaikan ya bahwa hilang. Ini bagaimana bisa mikir? Belum lagi kalau meninggal karena kecelakaan, meninggal sakit jantung, aduh, jantung, meninggal. Atau kemudian ya kecelakaan itu misalnya, atau jatuh kemudian kepalanya kena batu langsung amblas misalnya. Apakah bisa mikir? Bisa. Kenapa demikian? Karena pikiran itu
dalam 1 detik bisa 1 miliar pikiran. Seperti orang mimpi tadi. Yang dia sebetulnya mimpinya itu mulai dari dia sudah jatuh dari kasur. Yang melayang hanya sepersekian detik karena kasurnya hanya 20 cm. Itu pun mimpinya panjang. Jadi ketika orang itu meninggal, seolah-olah itu begitu kena batu langsung meninggal, atau kena setrum misalnya megang kabel yang nyetrum meninggal, atau kesambar petir misalnya. Sebetulnya masih ada saat seperti itu yang seperti dalam mimpi tadi itu. Nah, sekarang kalau proses lahir di alam surga dan terhindar dari alam neraka tadi adalah ketika hidup banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sekarang gimana saat meninggalnya ini? Nah, itu apa? Pikiran saat meninggal di dalam Dharma itu ada urutannya. Kalau tadi Pak Arianto menyampaikan gimana nih step-stepnya. Ini step meninggal duluan ya. Ini katanya buku, karena saya ya belum tahu nih meninggal ini gimana ya. Karena kalau ditanya, ya dulu kan Bante pernah meninggal sebelumnya. Ya, memang saya nggak inget itu. Proses meninggal itu ada caranya. Sama dengan seperti kita menghidupkan komputer. Anda yang sudah berpengalaman menghidupkan komputer, kalau di-on-kan, kemudian komputer itu akan mulai bekerja dan mencari beberapa perangkatnya. Misalnya, keyboardnya kok nggak ada, mouse-nya kok nggak ada, langsung komputernya nggak mau jalan. Ya, kalau Anda memahami ada teknik-teknik seperti itu, Anda nanti akan memahami bahwa kalau keyboardnya kita cabut atau mouse-nya kita cabut, nggak mau jalan komputernya itu. Nah, tapi kalau laptop kan sudah nempel. Kemudian pikiran juga sama. Dia waktu mau meninggal, saat akan meninggal, itu pikirannya akan nyari dulu. Nyari perbuatan yang paling berkesan, paling berat yang pernah dia lakukan. Perbuatan apa yang paling berat yang pernah dia lakukan? Kalau baik misalnya. Nah, kalau baik itu, perbuatan baik apa yang paling berat? Kalau di dalam Dhamma disampaikan, orang yang melatih konsentrasi dalam meditasi, dia mencapai tingkat konsentrasi yang maksimal. Nah, karena meditasi itu adalah melatih keterampilan berpikir, memusatkan perhatian pada objek, sampai akhirnya selalu tercapai tingkat konsentrasi yang maksimal itu, maka saat meninggal, saat sebelum meninggal itu, pikiran yang biasa terlatih fokus tadi mencapai tingkat konsentrasi tertentu itu, dan pada saat itu meninggal, dia langsung terlahir sudah. Disebut di alam Brahma. Nah, jadi ini bagian alam yang sudah lebih tinggi lagi nih dari sekedar alam surga tadi, tapi ini adalah alam Brahma. Tapi kita nanti tidak bahas tentang alam-alam ini ya, saya hanya menyampaikan saja seperti itu. Karena kalau nanti bahas lagi, apalagi ini kita ya sama-sama belum pernah ke sana. Ya lebih baik bahas kota Batu lah, kota Malang lah, kota Surabaya lah, itu yang jelas kita pernah ke sana. Tapi disampaikan begitu. Jadi kalau tingkat meditasinya ini kualitasnya bagus, dia akan lahir di alam Brahma ini. Mungkin alam Brahma atau bahkan yang Brahma berbentuk, tidak berbentuk, dan lain sebagainya. Atau dia bisa mengembangkan kesadaran lebih maksimal, kesadarannya maksimal sekali. Jadi kalau tadi tingkat konsentrasinya tinggi, maksimal, dia lahir di alam Brahma. Tapi kesadarannya maksimal, jadi dengan hasil meditasi itu, dia selalu sadar. Bukan hanya sadar kapan napas masuk, kapan napas keluar, tetapi dia sadar apa yang harus saya sedang kerjakan saat ini. Saya sedang berpikir,
saya sedang berbuat, ya, kemudian juga saya sedang membaca misalnya, saya sedang menulis, saya sedang mengendarai kendaraan misalnya, dan seterusnya, itu sebetulnya adalah membuat kesadaran kita maksimal. Kalau kesadaran maksimal ini yang kita sudah biasa kerjakan, maka pada saat meninggal, dia tidak terlahir di alam manapun juga. Karena keinginannya sudah berhenti. Keinginan itu timbul karena dia tidak sadar pada saat ini. Dia berpikir tentang masa lalu atau tentang masa depan. Jadi, orang yang selalu berpikir tentang masa lalu dan masa depan, tidak menyadari hidup saat ini, itu yang membuat dia bisa terkondisi lahir di berbagai alam. Misalnya, aduh, kenapa aku dulu kok mengambil keputusan seperti itu, nyesel aku, aduh. Ya lahirlah dia nanti pada saat itu meninggal, lahirlah dia di alam-alam yang penuh penyesalan. Atau, aduh, besok ya kalau aku besok mau ke sana ini, ke tempat itu, kota itu misalnya. Kalau dia meninggal dalam posisi itu, dia lahir nanti di area kota itu, karena itu pikiran akhirnya. Nah, tetapi orang yang tidak berpikir masa lalu dan tidak berpikir masa depan itu, apa masuk akal? Bisa di dalam Dharma, masa lalu itu adalah pelajaran. Kalau ada kesalahan, perbaiki di saat ini. Kalau ada hal yang bermanfaat, tingkatkan pada saat ini. Masa depan itu tujuan. Kalau tujuan kita di masa depan itu agak mengerikan, lakukan yang terbaik saat ini. Kalau di masa depan itu tujuannya membahagiakan, juga lakukan yang terbaik saat ini. Sehingga saat ini itu bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, orang yang selalu sadar hidup pada saat ini, kalau meninggal, dia sudah bebas dari keinginan, bebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka dia tidak terlahir di alam manapun juga. Nah, itu adalah pikiran yang paling besar muncul. Tetapi kalau sekarang pikiran yang paling besar ini tidak muncul, karena kita tidak punya. Meditasi, ya ngawur-ngawur. Disuruh 30 menit meditasi aja pikirannya piknik. Piknik. Nanti kalau timernya sudah bunyi baru kaget, ngapain saya tadi ya? Ngapain, tidur mungkin? Ya. Nah, jadi disuruh meditasi ngantuk. Kemudian disuruh menyadari saat ini sedang apa? Meleset-meleset terus. Nah, kemudian apa ini kalau tidak ada pikiran yang paling besar? Oh ya, pikiran paling besar itu tadi yang positif toh. Sekarang ada juga pikiran paling besar yang negatif. Misalnya apa nih sekarang pikiran paling besar yang negatif? Membunuh orang tua. Masa memungkinkan apa ada membunuh orang tua? Ada. Anda kalau membaca berita-berita, iya, membunuh orang tua itu ada. Ada orang tua dibunuh hanya karena mematikan wifi di rumah. Ini luar biasa, ini kisah nyata. Iya. Jadi wifi di rumah, karena anak ini kan main game terus. Akhirnya orang tua sudah nggak bisa ngatasi, wifi di rumah dimatikan. Anak ini marahnya luar biasa, emosi, dan dia datangi orang tuanya, pakai benda keras, dipukul kepalanya, pecah kepala bapaknya. Ibunya mau belain, pukul kepalanya, pecah juga ibunya.
Jadi membunuh ayah, membunuh ibu, itu bisa terjadi di kehidupan ini. Dan kita gampang sekali melihat di search di Google sekalipun. Pembunuhan orang tua langsung muncul. Dan itu kalau dilakukan, maka pada saat proses meninggal, pikiran perbuatan besar yang muncul adalah membunuh orang tua. Bisa salah satunya ya, bisa ayah, bisa ibu, atau kedua-duanya. Sudah tidak ada pilihan lain. Pasti orang ini masuk ke alam neraka. Terbuka pintu. Itu ibaratnya neraka. Tadi burung. Sudah ini sudah mesti masuk kandang burung. Ibaratnya kelinci, sudah pasti nih pasti masuk kandang kelinci. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa ditukar-tukar lagi. Jadi membunuh ayah, membunuh ibu. Wow, ini luar biasa sekali. Ya, nah jadi itu yang besar. Nah, nanti ada beberapa itu. Nah, tapi sekarang sudah. Kalau demikian, kalau tidak ada, aku biasa-biasa saja sih. Membunuh ayah, enggak. Membunuh ibu juga enggak. Ya, enggak pernah aku itu. Oke, Gus. Kemudian aku ya berbuat baik, tapi kalau meditasi ya memang kurang lah. Tapi aku ya banyak berdana ke sana sini dan lain-lain. Oke. Nah, karena tidak ada perbuatan yang besar, yang negatif maupun yang positif, maka muncullah kebiasaan. Sekarang jadi level yang di bawahnya adalah pikiran kebiasaannya apa. Nah, kebiasaan orang ini ngapain? Nah, sekarang kita biasanya apa ini? Saya biasa baca parita. Pagi bangun tidur, baca parita. Malam mau tidur, baca parita. Kebiasaan itu sudah saya lakukan 40 tahun. Sehingga pada saat meninggal, karena tidak ada perilaku yang baik, yang dominan, tidak ada perilaku yang buruk, yang dominan, maka yang muncul adalah kebiasaan tadi. Saya baca parita, sehingga saya merasa nyaman sekali. Kemudian saya mengucapkan parita yang saya biasa ucapkan tapi di dalam pikiran. Misalnya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, atau Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk bahagia, dan lain sebagainya. Atau terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, dan lain sebagainya. Atau aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha, dan seterusnya. Kalimat satu itu saja kalau kita ingat, dan pada saat itu meninggal, maka kita terkondisi untuk terlahir di alam bahagia. Karena pikiran akhirnya saat yang terakhir adalah pikiran baik. Tetapi kalau kebiasaan kita ini gosipin jeleknya orang, kamu tahu nggak si A itu, waduh, jelek sekali, kelakuannya gini-gini. Kamu tahu juga nggak si B itu gini-gini. Kamu tahu nggak si C itu. Kamu tahu nggak si D, si E dan lain-lain. Wow, banyak sekali, ya. Sampai dulu ada salah satu guru spiritual yang dikatakan sama muridnya, guru tahu nggak murid yang si A, si B, si C itu jahat semua? Kok guru mau sih terima murid? Gurunya menjawab, waduh, saya ini sibuk ngeliatin kejelekan saya saja nggak habis-habis. Waktu saya ini nggak cukup untuk ngeliatin kejelekan saya saja. Seharian ini nggak habis. Seumur hidup loh saya ngeliatin kejelekan saya ini nggak habis. Kok kamu bisa ya ngeliatin kejelekannya orang? Aku aja nggak bisa-bisa. Jadi aku nggak tahu murid-murid yang jelek-jelek itu yang mana, saya nggak tahu. Karena aku belum bisa menyelesaikan perhatian pada kejelekanku sendiri. Nah, artinya apa ini? Kita harus introspeksi, bukan harus gosipin orang jeleknya sampai di mana. Kenapa demikian? Karena kalau kita kebiasaan berpikir negatif, pada saat kita nanti akan meninggal, tidak ada pikiran yang besar positif maupun negatif, yang muncul ada kebiasaan, yaitu mikirkan jeleknya si A itu.
si A ini berpikir demikian, maka orang ini malah terlahir di sekitar si A. Jadi musuhnya, atau jadi anaknya, jadi tetangganya, jadi teman sekolahnya, jadi teman kerjanya. Kan memang umurnya nanti kan beda ya, karena nanti kelahirannya itu butuh 9 bulan dan lain sebagainya, kandungan, terus dia dibesarkan dan sebagainya. Mungkin nanti jadi mantunya misalnya, jadi menantunya, atau mungkin jadi cucunya mungkin, atau jadi apa. Dan akhirnya nanti kebencian itu nyambung. Benar. Akhirnya dia jadi cucu yang suka gosipin kakeknya. Nanti kakeknya benci sama cucunya. Akhirnya ya seperti itu. Atau kalau dia tidak terlahir di sekitar si A itu, dia bisa terlahir justru juga di alam menderita. Ya, karena apa? Karena pikiran suka berpikir negatif itu. Apalagi dia juga mungkin melakukan tindakan-tindakan yang jelek, misalnya menghasut, memfitnah, itu mengkondisikan orang terlahir di alam neraka juga. Nah, jadi itu kebiasaan yang buruk. Kemudian, selain kita berpikir yang besar, kebiasaan, ada juga hal-hal yang berkesan. Nah, jadi, waduh, aku enggak punya itu hal yang besar. Kebiasaan juga enggak, baca parita ya jarang-jarang, gosip juga enggak pernah, aku ya enggak pernah melakukan apa-apa, biasa-biasa saja lah hidupku. Maka yang muncul adalah yang berkesan. Misalnya apa? Nah, misalnya, dalam hidup ini saya pernah loh pergi mengunjungi 4 tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha. Ada tempat Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran Siddhartha mencapai kesucian, menjadi Buddha, Sang Buddha Gotama mengajarkan Dharma yang pertama, dan kemudian Sang Buddha wafat. Ada 4 tempat, tempat lahir, mencapai kesucian, mengajar Dharma, dan wafat. Aduh, luar biasa. Seumur hidup itu yang paling berkesan bagi saya sebagai umat Buddha. Dan pada saat meninggal, kesan itu muncul. Lahirlah di alam bahagia. Makanya ada kata-kata mengatakan, orang yang pergi ke 4 tempat suci, kalau pikirannya ini ya positif pada saat meninggal, sangat kesannya dibawa, itu akan terlahir di alam surga, alam bahagia. Ya, pikiran terakhirnya itu yang penting, karena beberapa orang mengatakan kalau bisa ke 4 tempat suci, bisa lahir di alam bahagia, pasti orang-orang yang tinggal di tempat-tempat suci itu pasti juga di alam bahagia. Belum tentu. Atau orang-orang yang sudah tour leader misalnya, wah sudah setiap tahun 4-5 kali pergi ke 4 tempat suci mesti di alam bahagia. Belum tentu, dia malah tidak berkesan, ya bisa juga. Benar. Karena dia sekali dia malah berkesan, ya bisa juga. Jadi pikiran akhir yang penting, bukan kelakuannya waktu berkunjung ke 4 tempat itu, bukan. Karena pikiran yang membawa kebahagiaan itu loh. Nah, kemudian itu yang berkesan. Atau yang berkesan itu adalah misalnya hal yang negatif. Misalnya berkesan karena misalnya saja, wah, yang negatif itu misalnya memaki orang misalnya. Waduh, nyesel aku dulu pernah memaki orang. Mestinya kan aku ini kan sekolah di STAB, sudah diajari jadi guru agama Buddha yang baik. Kenapa saya ketemu orang yang menjengkelkan kok saya jadi memaki? Nyesel sebetulnya, nyesel yang sebetulnya kan harusnya memperbaiki, nggak perlu menyesali, tapi kan saya bertekad tidak mengulang. Tapi sudah begitu, memang hanya sekali itu dilakukan. Tapi waktu meninggal itu kebawa. Muncul. Nah, muncul dan akhirnya dia lahir ya di sekitar orang yang mungkin dimaki itu. Dan akhirnya dia lebih bersifat bisa melayani, siap
setiap dimaki dan lain sebagainya. Ya itu semacam itulah kurang lebihnya. Nah, jadi kalau tidak ada yang besar, tidak ada kebiasaan, tidak ada yang berkesan, lalu apa ini? Acak yang random, pikiran yang acak aja. Jadi yang acak itu misalnya apa? Ya, satu ketika saya pernah berdana kepada Bante waktu Katina, itu ya pernah saya lakukan. Walaupun tuh ya hanya saya diajak temen aja, ayo. Ya, saya yang nggak ngerti lah, katanya suruh mempersembahkan jubah dan 4 kebutuhan pokok. Ya sudahlah, saya serahkan, ya sudah itu. Sebetulnya ya saya kalau ditanya apa, ya saya nggak ngerti, saya cuma ikut-ikutan. Tapi itu acak dan muncul. Dan karena pada saat itu dia pikirannya baik pada penyerahan itu, maka dia terkondisi, dia lahir di alam bahagia. Padahal dia tidak ada kesan apa-apa, itu hanya acak. Atau acak yang berbuat jahat. Misalnya memaki orang tuanya. Jadi kita jengkel dengan orang tua, kemudian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ketika orang tua mengatakan, kamu ya sekolah gak lulus, kelakuan gak bener, gimana kamu? Terus dijawab, pohon itu kalau berbuah, buahnya itu nggak jauh dari pohonnya. Jadi kelakuan saya begini ini ya karena orang tua. Langsung orang tuanya marah besar, emosi, sampai kita tidak diajak ngomong 3 hari 3 malam misalnya. Nah, ini kemudian membuat kita, aduh, keliru ya saya ngomong gitu. Logikanya benar, bahwa buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kena badai. Tapi, kalau saya omongkan sama orang tua kan, orang tua sakit hati, pikirannya justru orang tua itulah yang sumber kebodohan tadi, sekolah nggak lulus, sumber orang tua kelakuannya yang jadi tidak baik itu. Jadi, waduh, saya ini memaki orang tua ya, salah ini. Tapi itu jadi pikiran acak. Dan pada saat meninggal, pikiran acak itu mengkondisikan kita lahir di lingkungan yang tidak nyaman. Karena pikiran buruk kita itu. Nah, jadi seseorang itu bisa meninggal dengan melewati 4 bentuk pikiran tadi. Dia nyari dulu yang terbesar, tidak ada yang kebiasaan, tidak ada yang berkesan, kemudian kalau nggak ada lagi ya yang acak. Nah, sekarang karena pikiran itu bergerak demikian cepat, seperti orang jatuh dari kasur tadi sampai ke lantai, yang walaupun kasurnya 20 cm, maka gelombang pikiran yang muncul itu tidak sampai 1 detik. Sehingga walaupun kecelakaan dikatakan tewas seketika, dia tetap punya kesempatan berpikir seperti itu. Loh, tapi kalau koma gimana ini? Kalau sekarang sudah tidak sadar lama, ataupun pikirannya sudah nggak ada gelombang pikirannya atau apa, ya itu yang mungkin adalah kebiasaan atau yang acak tadi. Tapi yang jelas itu pasti ada. Nah, kemudian orang ini sudah berbuat baik banyak nih, karena sudah mendengarkan podcast kita atau si kepo kita ini. Kepo banget ini. Si kepo. Padahal yang kepo singkatan yang baik sekali ya, kata Rajasa Podcast. Ya, kepo. Ya. Nah, jadi sudah mendengarkan tentang menutup pintu neraka. Dia sudah berbuat baik banyak nih. Berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan perilaku. Sudah itu. Tapi pada saat meninggal, proses berpikirnya ini bisa muncul mungkin kebiasaan yang sebelumnya, sebelum mendengar podcast ini. Misalnya apakah dia suka membantah orang tua dengan kata-kata yang menyakitkan, atau mungkin suka menghasut dan lain sebagainya. Waduh, dia bisa lahir di alam menderita. Waduh, berarti nggak cocok ini penjelasan malam ini nih. Kalau jadi saya protes. Dulu saya pernah mendengar ini menutup pintu neraka, ya, yang diselenggarakan oleh STAB Kertarajasa pada tanggal 22 Juni.
2022. Oh, tanggal yang bagus banget. 22 bulan 6 2022. Jadi mereka ingat banget 22. Aku dulu sudah dengarkan, aku sudah berbuat baik, kenapa aku lahir di alam neraka? Nah, padahal mestinya kan sudah ditutup nih pintunya. Setidaknya nanti wajahnya Bante menjadi penolong begitu. Wah, itu dia, nanti ada cerita Biku Utamo, Bante, perjalanan Biku Utamo meninjau neraka. Waduh, ada bukunya nanti. Padahal itu bukan saya pasti. Bante, begini Bante. Ini saya jelaskan belum selesai. Oh iya, silakan Bante. Ini belum selesai karena sekarang ini sudah mulai masuk yang neraka lagi. Jadi sekarang orang ini akan protes. Loh, kok saya di alam neraka? Padahal saya banyak berbuat baik. Nah, dia sudah berbuat baik itu bukan berarti 100% dia dalam hidupnya itu dia baik. Dia tentu punya kekurangan yang lain, ada perbuatan buruk dan lain sebagainya. Dan di dalam Dharma, alam-alam itu tidak kekal. Alam manusia misalnya ini tidak kekal. Kita mau umur berapa, mau 100 misalnya bisa, tetapi pasti akan meninggal. Alam binatang tidak kekal, itu yang kita bisa lihat ya. Nah, demikian pula alam neraka di dalam pengertian Dharma juga tidak kekal. Alam surga juga tidak kekal. Jadi umurnya terbatas. Sehingga walaupun dia sudah berbuat baik banyak, karena pikiran akhirnya itu dia bukan pikiran baik, dia lahir di alam neraka untuk waktu yang sebentar. Kenapa demikian? Karena pikiran dia masih punya sisa karma buruknya itu. Kemudian dia mati dari alam nerakanya. Kalau sudah karma buruknya habis dan dia terlahir di alam bahagia, karena apa? Karena dia banyak berbuat baik tadi dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya. Sebaliknya ada orang yang mengatakan, nanti kalau mau meninggal kita doain kan pasti lahir di alam bahagia. Bisa, padahal kelakuannya jahat. Melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Tapi ketika mau meninggal, dia didoain dan dia merasa berkesan dengan doa itu. Dia bisa lahir di alam bahagia, bisa lahir di alam surga juga. Cuman karena di alam surga ini tidak kekal, dia hanya terkondisi oleh dukungan karma baik yang dia miliki. Karena walaupun membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, tapi kan hidupnya itu tidak selalu jahat saja. Mungkin dia masih berbakti pada orang tua, atau mungkin satu ketika hasil dia juga bisa berdana kepada pengemis dan lain sebagainya, sehingga itu akan mengkondisikan dia lahir di surga. Tapi hanya sebentar, mungkin hanya semalam 2 malam di alam surga, matilah dia, lahir di alam menderita karena melakukan perbuatan yang buruk tadi. Sedangkan orang yang berbuat baik panjang, banyak, dia lahir di alam neraka, mungkin ya cuma sehari 2 hari. Tapi kemudian matilah dari alam neraka, lahirlah di alam yang sesuai dengan kebajikan yang dia lakukan. Jadi, kalau sekarang orang sudah berbuat baik banyak supaya bisa membantu mengurangi penghuni alam neraka, tetapi setelah kelahirannya ini masih kadang-kadang terjebak di alam yang menderita, jangan putus asa, karena perilaku yang baik pasti buahnya akan kebahagiaan, cuman waktunya yang belum. Kenapa? Karena pikiran akhirnya yang belum terkendali. Kalau di dalam kehidupan ini dia juga melatih pikiran ini untuk selalu dikembangkan pada fokus, sadar setiap saat, maka kemungkinan ketika saat meninggal pun pikiran bisa terarah ke yang baik. Nah, ini jadi prosesnya agak panjang. Saya memang ceritanya agak panjang. Kesempatan bertanya untuk hostnya ini agak sedikit, supaya nanti pertanyaannya sudah langsung pada yang tinggal saya menunjuk sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, jadi lebih gampang. Silakan sekarang Pak Arianto maupun benar Bante. Jadi sahabat kepo ya, dimanapun berada, ini penjelasan sangat runtut sekali ya dari Yang Mulia Bante Utamo Mahathera, sehingga nanti dari apa yang sudah disampaikan tadi, Anda nanti bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan silakan Anda
kirimkan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube channel STAB Kertara Jasa. Bante, menarik sekali tadi penjelasannya bahwa pikiran menjelang kematian itu sangat krusial sekali ya Bante, sangat penting sekali. Karena apa? Berbagai jenis karma, mulai dari yang berat, kemudian yang kebiasaan, ya, kemudian yang paling berkesan dan secara random itu akan muncul ya ketika kita akan menjelang kematian, Bante. Tetapi ada ya tradisi di tengah-tengah masyarakat, khususnya juga di kalangan agama Buddha sendiri, Bante, ada misalnya doa atau baca parita. Sejauh mana signifikansinya, Bante, baca parita ketika orang sakit menjelang kematian itu, Bante? Sejauh mana itu, Bante? Seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Karena penjelasan saya panjang, pertanyaan ini sudah ada jawabnya tadi. Oh begitu, Bante? Tadi kan sudah sampaikan. Ada orang yang berbuat jahat, misalnya melanggar 5 sila, sudah membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, tapi waktu mau meninggal didoain. Oh begitu, Bante. Jadi doa bisa juga. Apakah dia bisa lahir di alam bahagia? Bisa. Tapi hanya 1-2 hari. Kemudian matilah dia dari alam bahagia, karena alam itu tidak kekal, matilah dia dari alam bahagia dan lahir di alam yang kondisinya negatif sesuai dengan perilakunya di dunia tadi. Iya, sebenarnya sudah dijawab. Tapi untuk menjelaskan sedikit saja sebagai tambahan, di dalam tradisi Buddhis memang ada orang yang sakit dibacain parita, kemudian sampai meninggal, malah ada yang sakitnya lama, kemudian tidak meninggal, kemudian dipanggilkan para biku, kemudian para bikunya disuruh membacakan sampai meninggal. Para biku itu membacakan parita supaya yang mendengar berbahagia, damai, tentram, bukan untuk meninggal. Karena para biku tidak mencekik, tidak membawa racun. Jadi sangat keliru ya. Kalau mengatakan, Bante tolong orang tua saya didoain, Bante sudah sakit 8 tahun belum meninggal, maaf salah, karena para biku tidak membawa racun dan tidak mencekik. Terus gimana kalau kita mau suruh para biku membacakan parita atau meminta para biku, mengundang para biku membaca parita untuk orang tua kita yang sakit? Ya, tolong dibacakan, Bante, supaya orang tua saya berbahagia. Berbahagia dengan cara apa? Ya mungkin sakitnya masih diperpanjang, atau karena karmanya belum habis, atau yang meninggal. Nah, jadi sekarang ketika dia sakit atau di ujung kehidupannya dibacakan parita, itu mengkondisikan dia berpikir positif. Apapun kelakuannya dia semasa hidupnya terserah, tapi kepikiran akhirnya itu positif, sehingga memungkinkan dia terkondisi lahir di alam bahagia. Nah, kalau kelakuan hidupnya itu dia bagus, dia di alam bahagianya lama. Tapi kalau kehidupannya itu kelakuannya buruk, maka dia hanya sebentar di alam bahagia, dia nanti mati dari alam bahagia, terlahir di alam menderita sesuai dengan timbunan karma buruk yang dia miliki. Begitu. Silahkan lanjutkan pertanyaan. Ya, Bante, menarik sekali ya, Pak Putu. Oke, Bante. Melihat tadi Bante sudah menjelaskan runtut, kemudian satu hal yang kemudian ada kasus juga yang diangkat seperti seorang anak membunuh orang tuanya hanya karena mematikan wifi. Kemudian ada juga beberapa berita beberapa hari terakhir ini seorang anak membakar rumahnya karena tidak dibelikan HP begitu. Itu saya lihat beberapa, mungkin kalau bisa kita kaitkan dengan zaman ya, Bante, dengan teknologi, kemajuan dan lain sebagainya. Kemudian dunia ini beberapa orang ahli juga mengatakan bahwa memang ini didesain atau modernitas globalisasi itu mengarahkan untuk manusia ini mengumbar nafsunya begitu. Salah satu hasil dampaknya itu adalah dampak negatifnya dari teknologi dan perkembangan zaman itu adalah ya tadi dapat positifnya itu banyak sekali begitu, Bante. Bagaimana agar kita menjadi orang yang baik di tengah arus dunia ini mengarahkan kita pada hal-hal yang mengumbar nafsu, Bante. Oke, itu, Bante.
Baik. Kita perlu berpikir Buddhis ya, jangan berpikir seperti yang lain. Maksudnya berpikir Buddhis ini apa? Buddhis itu tidak pernah menyalahkan pihak lain. Di dalam Dhamma disampaikan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Jadi kesalahan kita bukan karena pihak lain. Nafsu itu bukan karena zaman. Nafsu itu ada karena pada manusia yang belum mencapai kesucian. Masih ada ketamaan, ada kebencian karena tidak memahami hidup ini yang berubah, yang disebut ketidaktahuan. Jadi tidak tahu hidup itu berubah, mengkondisikan dia ada tamak. Jadi kalau saya suka, saya ingin bertahan untuk waktu yang lama. Kalau saya tidak suka, saya menolak supaya tidak datang pada saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu bahwa hidup itu berubah. Kalau hidup itu berubah, yang saya sukai satu ketika pasti terlepas dari diri saya. Yang saya tidak sukai satu ketika pasti datang kepada saya. Nah, ketika saya hidup pada saat ini, seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, ketika kita hidup pada saat ini, maka kalau yang saya senangi ini sudah terlepas, saya tidak merasa nyesel. Karena yang saya lakukan pada saat saya masih memiliki yang saya sukai, saya sudah melakukan yang maksimal. Kalau sekarang sudah lenyap, ya sudah. Kalau datang yang saya tidak sukai, saya juga tidak menolak. Kenapa? Karena saya sudah menyadari bahwa ini yang harus saya hadapi. Dan ternyata yang saya sukai, yang tidak saya sukai ini hanya permainan pikiran. Saya suka karena dia memuaskan keinginan saya. Saya tidak suka karena dia tidak memuaskan keinginan saya. Kalau Anda punya pasangan hidup, Anda punya anak, Anda punya kucing, Anda punya apa saja, HP, Anda punya komputer, Anda punya rumah, Anda punya apa, yang memuaskan Anda suka, dan Anda tidak kepingin terlepas. Yang tidak memuaskan Anda kepingin menolak. Beberapa orang tua mengatakan, saya nggak suka loh sama anakku si A itu. Kenapa? Nggak nurut. Nah, kalau aku senang sama si B, karena nurut. Saya suka kalau dia memuaskan keinginan saya, nurut. Saya tidak suka karena dia tidak memuaskan keinginan saya, tidak nurut. Oh, saya senang HP saya ini. Kenapa? Karena dia sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau itu HP-nya aku nggak suka. Kenapa? Sulit dipakai. Nah, dia tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi, nafsu itu bukan karena zaman. Bukan karena nafsu zaman. Itu karena pikiran kita belum terbebas dari pengertian hidup yang tidak kekal. Ingin selalu memiliki yang disenangi, menolak yang tidak kita sukai. Itu sejak zaman dulu sampai hari ini, sampai yang akan datang. Karena itu Anda tentu bisa memahami atau sudah pernah membaca khotbah Sang Buddha tentang api. Bahwa mata kita terbakar sebetulnya. Terbakar oleh api nafsu. Apa yang kita lihat menimbulkan nafsu. Kuping kita, hidung kita, kulit kita, lidah kita, semuanya terbakar oleh nafsu. Sehingga apa yang kita dengar, kita pengen dengar untuk waktu yang lama kalau menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, kita menolak. Kalau elusan ini menyenangkan, maka kita kepingin ngelus-ngelus terus atau pengen dielus-elus terus. Kalau digigit itu menyakitkan, kita nggak kepingin digigit. Kalau rasa enak itu membakar kita, menyenangkan kita selalu melekat dengan rasa senang di bibir kita atau di lidah kita, maka kita mau lagi. Makan itu kan hanya mengulang yang kita sukai. Karena yang Anda sukai itu begitu dikunyah dan ditelan, dia tidak ada rasa. Misalnya kita suka kerupuk misalnya. Kerupuk itu kalau Anda makan, kriuk, Anda gigit, kriuk.
ada rasanya, terus Anda telan, rasanya hilang. Tapi Anda mau mengulang lagi, enak nih kerupuknya, krik, kruk, 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 kruk. Enak nih kerupuknya, kruk. Makan itu hanya mengulang yang kita sukai. Tapi kalau kerupuk yang nggak enak, atos, keras, nggak enak, menolak. Yang sudah di mulut pun dibuang. Jadi itu kan hanya merasakan lidah saja. Dan itu di dalam Dharma dikatakan oleh Sang Buddha, ini api sudah membakar lidah kita. Dengan menikmati semua itu. Selain 5 indria, yang seperti dijelaskan di dalam buku-buku biologi dan lain sebagainya di pelajaran sekolah, pikiran kita ini juga indria. Dan pikiran kita indria ini paling jelas kalau kita sedang meditasi. Duduk meditasi kelihatannya badannya tenang. Tapi pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena menikmati. Dan kalau disuruh kembali ke fokus, nggak mau. Nggak enak, fokus itu nggak enak. Tapi kalau mikiri besok Jalan-jalan, mau apa, nanti mau apa, kemarin ngapain, seneng bisa ketawa-ketawa sendiri. Atau sedih-sedih sendiri, terserah. Tapi itu pikiran. Nah, itu semua dari zaman dulu sudah seperti itu. Hari ini perangkat-perangkat kemodernan ini hanya alat. Dia tidak akan mengganggu kita. Siapa yang suruh menempelkan HP itu ke tangan kita terus-terusan? Tidak ada. Siapa yang suruh surfing internet, Facebook berjam-jam, Instagram berjam-jam, padahal ya Facebook yang dilihat juga punyanya orang, Instagram yang punyanya orang, itu kepo banget toh. Bukan kepo Kertarajasa podcast ya, tapi itu kepo banget, yang kepo dalam arti yang sesungguhnya. Mau tahu si A ini temanku pergi kemana, dasar pergi ke luar negeri lagi, aku nggak pernah diajak. Untuk apa? Nimbulkan pikiran-pikiran negatif gitu. Itu sebetulnya semua itu diri kita kan yang membuat. Nah, jadi dalam hal ini kita yang harus menyelesaikan sendiri. HP itu kalau canggih itu sudah ada kok batasnya. Anda mau menggunakan HP berapa jam? Kalau Anda bisa menggunakan HP itu sesuai dengan waktu Anda, misalnya setelah sehari saya hanya 1 jam saja. Ada disiplin dengan diri Anda sendiri. Anda tidak akan merasa gara-gara HP saya begini. Tidak. Dharma tidak pernah menyalahkan pihak lain. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri yang penuh ketamaan, kebencian, dan ketidaktahuan bahwa hidup ini berubah, tidak kekal. Kalau sudah mengerti itu, mau zaman maju apapun juga, kita tetap bisa bertahan dengan kemajuan zaman, kita bisa mengikuti kemajuan zaman, tapi tidak tenggelam oleh kemajuan zaman. Ya, jadi wifi mati ya sudah. Kenapa? Memang hidup tidak kekal. Tadi ada, sekarang tidak ada, tapi sebentar lagi mungkin ada. Semua ini kan juga karena listrik. Nah, kalau listriknya mati terus mau ngapain? Nah, jadi sebetulnya kita ini sekarang ada beberapa sudah menjadi budaknya elektronik. Anda kalau punya anjing, kadang-kadang ada nuntun anjing itu kan dengan talinya, ya. Kayaknya di Kertarajasa ada anjing ya? Tidak ada, mah. Kucing ya? Marmut adanya, Bante. Marmut. Oke. Tapi Anda mungkin pernah lihat anjing kalau dituntun jalan-jalan misalnya keliling ke mana gitu kan pakai tali. Kemudian kalau sekarang yang punya mau minum. Nah, kemudian anjingnya ini diikat mungkin di kursinya atau diikat di kakinya atau apa terserah lah. Pokoknya biar anjingnya nggak kemana-mana. Manusia dengan HP itu juga sama. Ya HP. Wow, kerja terus tuh buka ini buka itu. Nanti kalau mau duduk misalnya di bandara mau duduk, dia cari yang ada colokan listriknya. Nah kemudian dia ngecas HP-nya. Ingat nggak tadi seperti anjing yang ditinggal minum sama tuan? Kita mengikatkan diri dengan stop kontak. Kita jadi anjingnya itu. HP-nya ini jadi
kalung lehernya anjing. Mengerikan dong. Siapa yang buat? Ya kita sendiri, bukan HP-nya, salahnya sendiri. HP itu kan hanya menyediakan apa yang orang sediakan. Tapi kita mau milih atau tidak itu kan tergantung kita. Sama dengan sales datang ke rumah Anda, kemudian dia menawarkan ada baju, ada tas, ada sepatu. Anda mau beli atau tidak itu kan hak Anda. Menawarkan itu hak mereka. HP dengan berbagai macam kemampuannya itu adalah haknya mereka untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Tapi juga hak kita untuk memilih. Jadi jangan pernah menyalahkan pihak lain. Kendalikan diri sendiri, dan itu bisa. Zaman dulu, zaman Sang Buddha yang sudah diceritakan tentang api yang membakar semua indria kita. Sampai hari ini masih api itu membakar indria kita. Sampai hari depan juga masih membakar indria kita. Karena bukan masalah zaman, tapi masalah orangnya yang terjebak oleh nafsunya sendiri. Begitu Pak Putu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti sekarang. Iya, jangan menyalahkan teknologi. Iya. Oke. Kita ada beberapa question and answer. Oke, siap. Ada beberapa pertanyaan ya sepertinya. Bante, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk Bante. Ini dari penjaga pintu neraka. Oh, ini Dewa Yama kayaknya ya. Namanya penjaga pintu neraka. Wandami Bante, apakah seorang yang dalam kehidupan sehari-hari selalu bertindak yang tidak baik, padahal sudah sering dinasihati tapi tidak pernah berubah? Apakah ini karena pengaruh karma buruk lampau, Bante? Iya, banyak hal ya. Kita tidak bisa hanya mengatakan itu karma buruk. Ingat, karma adalah niat. Jadi niat orang melakukan sesuatu sehingga membuahkan sesuatu. Kalau ini pertanyaannya adalah bertindak yang tidak baik, artinya dia berniat untuk melakukan yang tidak baik. Sudah dinasehati masih tidak mau. Karena dia masih melanjutkan niatnya. Sama dengan tadi pertanyaan tentang HP. HP-nya ini sudah, sebetulnya kita sudah tahu ya, sudah diperingatkan di banyak tempat. Gunakan HP seperlunya, ya bagilah waktu kalau dengan HP dan kondisi yang pekerjaan yang real, dan lain sebagainya. Tapi kan kita ngelihat terus, berarti apa? Kita yang punya niat untuk menggunakan HP. Orang itu yang punya niat untuk suka bertindak yang tidak baik. Nah, kemudian dinasihati kok nggak bisa. Kita harus lihat, apa peranannya si penasehat? Masa peranannya penjaga pintu neraka? Penjaga pintu neraka menasehati gimana caranya? Orang sudah di depan pintu neraka kok dinasehati, ya sudah tinggal masuk dong. Nah, jadi kadang-kadang kita mau menasihati seseorang, itu kita punya otoritas nggak untuk menasihati? Oh iya. Kalau kita tidak punya otoritas untuk menasihati, dicuekin. Ya ada dong, saya orang tuanya, masa nggak punya otoritas? Loh, otoritas itu tidak harus selalu posisi seperti itu. Kadang otoritas itu berarti adalah orang itu mau memperhatikan kita nggak? Karena ketika kita ibaratkan kita sendirilah, diri kita masing-masing. Ketika kita dinasihati, kita lihat siapa nih yang menasihati. Misalnya, oh ini orang tua saya. Wah memang orang tua saya ini memberi contoh yang baik. Oke, dinasihati, dia nurut karena memang orang tuanya memberi contoh. Misalnya dia tidak ngomong kasar. Nah, kamu kalau ngomong jangan kasar-kasar, nak. Ini loh, ayah dan ibu kan tidak pernah ngomong kasar. Kamu jangan ya, nak ya. Nah, kemudian dia lihat, benar juga nih, ayah dan ibu nggak pernah ngomong kasar. Nah, dia nurut. Tapi ayah ibunya ini suka ngomong kasar, maki-maki, cekcok. Well, kalau ngomong sama istrinya atau sama suaminya, wah kasar sekali.
manggil pakai nama binatang misalnya. Kemudian dia menasihati anaknya, nak, kamu jangan kasar-kasar ya nak. Anak ini kan melihat, kamu sendiri kelakuannya kayak gitu kok. Kok sekarang nasihati kita? Iya, ya dia nggak nurut. Banyak yang terjadi begitu. Ini penjaga pintu neraka ini mungkin kelakuannya sama ini. Jadi makanya nggak nurut. Karena sudah dinasihati kok nggak baik. Oh iya. Nah, salahnya pakai penjaga pintu neraka toh. Seharusnya dari Kepo ini memberi peraturan. Si penanya harus menulis nama dan kota atau tempat dia tinggal. Supaya bisa diketahui Kepo ini diikuti live streamingnya dari mana saja. Dari mana saja. Mungkin si A di kota Semarang, si B di kota Malang, si C di Surabaya, si D di Kalimantan. Ya, kalau enggak nanti jadi ya asal-asalan tadi seperti pintu neraka. Kita kan nggak jelas dari mana itu. Ya. Nah, kecuali Kepo nggak mau ngurus itu ya terserah. Tapi kalau saya biasanya saya suruh tulis. Jadi namanya siapa, kotanya mana. Supaya kita tahu bahwa ini diikuti oleh orang yang lebih banyak dari berbagai kalangan dan berbagai tempat. Nah, jadi kalau sekarang orang tuanya suka memaki, dia menasihati, ya dia tidak mau. Tetapi jangan putus asa. Dinasihati kok nggak bisa-bisa. Sudah karma. Enggak. Bukan. Karena kita nggak cocok menasihati. Kita carikan orang lain. Orang ini nurutnya sama siapa? Orang tuanya dia nggak nurut, tetapi mungkin sama pamannya dia nurut. Atau sama temennya dia nurut. Atau sama adiknya dia nurut. Atau sama tetangganya dia nurut. Nah, kita cari. Kemudian kita minta tolong kepada orang itu untuk menasehati. Ya, ini kalau biku-biku sudah paling sering seperti itu. Maka biku kan harus menjaga kelakuan. Kenapa biku menjaga kelakuan? Karena nanti ini untuk menjadi contoh bagi umatnya yang mau tanya. Misalnya dulu ada orang datang tanya, dia suami istri, dia ngomong, Bante, sebagai suami istri, boleh nggak sekarang misalnya istri ini pergi dari pagi sampai malam nggak di rumah, nanti tengah malam jam 2 baru pulang, boleh nggak Bante? Kadang pulang mabuk, boleh nggak Bante? Nah, biku kan harus menjawab, ya nggak boleh dong. Apa yang dikatakan suami? Tuh, dengar. Nggak boleh. Ya, harus pulang. Nggak boleh sampai tengah malam gitu. Nggak boleh mabuk-mabukan gitu. Nah, demikian pula istri juga pernah tanya sama suaminya, dia datang, Bante, kalau ada suami nggak tanggung jawab Bante, hanya mikir dirinya sendiri, jalan-jalan, nggak bekerja, malah ngabisin duitnya istri, dan lain sebagainya, kadang mukul istri, dan lain sebagainya, istri dianggap sapi, perahan misalnya, bagaimana Bante? Ya tentu sebagai suami kan harusnya ya saling memikirkan lah dengan istri bagaimana membangun rumah tangga bersama, karena namanya suami istri itu kan hidupnya adalah bekerja sama bersama-sama lah. Kalaupun dia tidak punya pekerjaan tapi kan minimal dia juga bisa mengerjakan hal-hal yang di rumah, membersihkan rumah, menjaga segala macam yang perlu dilakukan dan sebagainya. Nah, dengar ya. Jadi suami itu makanya seperti itu. Nah, artinya apa ini? Orang ini di rumah sudah suka cekcok. Ini suami istri yang berbeda ya tadi. Si istri yang suka jalan malam, ini sudah cekcok, dikasih nasihat sama suaminya nggak nurut. Satu lagi pasangan ini suaminya yang kelakuannya kurang bertanggung jawab itu sudah dinasihati istrinya nggak nurut. Dia dibawa ke wihara untuk ditanyakan ke Bante itu supaya menjelaskan, mengkonfirmasi, mengafirmasi bahwa kelakuanmu itu keliru. Dan sejak itu akhirnya dia berhenti.
melakukan tindakan yang tidak baik itu. Jadi bukan terus perempuannya pulangnya pagi, tadi kan jam 2 tuh, ya. Terus akhirnya ya sudahlah sekarang pulangnya aja jam 9 aja, jam 9 siang. Kan kalau jam 2 pagi nggak boleh tuh, jam 9 kan lebih siang nih. Bukan, tapi akhirnya dia lebih memperhatikan keluarga, pulangnya lebih awal, terus nggak mabuk-mabukan, suaminya juga lebih perhatian dengan keluarga, lebih tanggung jawab dan sebagainya. Ini dua keluarga yang berbeda. Artinya apa? Menasihati seseorang tidak selalu bisa. Ya, jadi butuh ketepatan kata. Kalau di dalam Dharma kan ada itu ya, bagaimana cara kita berkata-kata itu. Butuh ketepatan kata, pemilihan kata yang baik, waktunya juga tepat. Orang baru pulang sudah capek, diomeli, kamu ya selalu pulang malam, ya nggak akan mendengar itu. Jadi kadang suasananya yang enak, dan juga butuh siapa orang yang mau menjelaskan itu, karena tidak semua kita berhak menjelaskan. Nah, itu ada beberapa. Jadi jangan selalu menyalahkan karma, karena kalau menyalahkan karma lagi, itu nanti sama dengan menyalahkan gadget lah, menyalahkan kemajuan zaman lah. Padahal semua itu adalah karena diri sendiri. Kadang-kadang kamu kok dikasih tahu nggak bisa-bisa, karena kita maunya serba cepet ngasih tahu. Kamu tak kasih tahu 2 kali langsung bisa ya? Tidak, ini kalau orang itu kelakuannya seperti itu butuh waktu untuk memberikan penjelasan, butuh kesabaran untuk memberikan pengarahan, butuh kebijaksanaan untuk memilihkan kata-kata yang masuk ke dalam batin dia menjadi bahan pertimbangan. Begitu penjaga neraka. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir untuk yang tidak dikenal. Ya, baik Bante, nanti kita usahakan supaya mencantumkan nama lengkap, jelas, dan juga asalnya. Untuk selanjutnya Pak Putu, ini ada pertanyaan dari Setiawati Citra Atmaja. Citra Atmaja ya. Namo Buddhaya Bante, saya orang Bandung, tinggal di Tangerang. Sebelum sakit berat, saya pernah mimpi almarhum papa berulang-ulang hampir tiap malam. Seolah-olah kasih pertanda saya akan mengalami sakit berat tersebut. Apakah mungkin almarhum papa mendatangi saya? Terima kasih Bante. Monggo Bante. Baik. Ya, ini Ibu Setiawati Citra Atmaja ini walaupun tidak menulis kota tapi sudah jelas orang Bandung, tinggal di Tangerang. Berarti acara ini bisa diikuti atau sudah diikuti, sedang diikuti oleh orang di Tangerang. Ya, ini kan jadi enak. Nah, kemudian beliau bermimpi tentang mendiang ayahnya sebelum beliau sakit. Nah, apakah ini mungkin ayahnya mendatangi? Di dalam Dharma, mimpi itu ada beberapa hal. Jadi, mimpi yang pertama itu adalah karena pikiran yang melekat. Jadi mungkin ya kita itu sorenya kadang ngobrolin tentang papahnya misalnya, atau kadang kita melihat fotonya papa di altar misalnya, tempat sembahyang atau nempel tembok misalnya, kadang kita kepikiran, duh papa ini kemana ya, dah meninggal sekian lama. Nah, kadang pikiran yang melekat itu malamnya bisa menjadi mimpi. Ya, kemudian juga ada karena keinginan yang belum tercapai, misalnya, aduh ini mestinya saya mau ke makam ayah nih, tapi rasanya jauh ya tempatnya, Bandung, Tangerang misalnya, waduh mau ke Bandung agak nggak ada kendaraan atau nggak ada yang menemani nih, jadi belum bisa. Jadi ada keinginan yang tertekan. Kalau tadi adalah pikiran yang melekat, kalau ini ada keinginan yang tertekan. Ingin ke Bandung untuk berkunjung ke makam ayah tapi belum ada kesempatan. Nah, itu kemudian malamnya bisa mimpi. Kemudian bisa juga mimpi ini karena kasus tadi. Ayahnya mungkin sebagai makhluk di sekitar manusia, terlahir di sekitar anaknya, dan dia kasih mimpi. Nah, jadi mungkin kasih mimpi, apakah dia tersenyum, apakah dia menasihati, atau apa itu terserah. Nah, jadi bisa. Tapi tidak selalu itu nyata. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, apakah papanya datang? Belum tentu.
Karena bisa juga itu hanya pikiran kita sendiri. Tapi saya tidak mikir apa-apa. Biasanya gitu. Ingat, manusia itu 88% di bawah sadar. Kemudian 12% itu yang kita sadari. Malah ada yang mengatakan 5% itu yang kita sadari. 95% itu di bawah sadar. Jadi kita kadang tidak menyadari bahwa kita tuh mikirkan ayah. Padahal tadi hanya lihat sepintas tentang fotonya ayah di dinding misalnya mendiang. Tapi kita tuh sudah mikir dan itu tidak kita sadari. Itu juga bisa muncul. Nah sekarang bagaimana menyikapi kita kalau bertemu atau dalam mimpi ketemu dengan orang yang meninggal atau yang sudah meninggal? Kita biasanya begitu sadar, begitu bangun, kemudian mengucap di dalam batin, semoga mendiang berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Dia datang atau tidak bukan urusan kita, tetapi kita mendoakan, semoga mendiang berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu akan jauh lebih baik daripada hanya merenung, kenapa ya Papa datang ya? Apa saya mau sakit ya atau apa, nggak usah dipikir itu. Kenapa? Karena sakit itu adalah buah karma buruk yang kita miliki yang mungkin kita terkondisi oleh kebiasaan kita. Kadang-kadang kita ini kan kadang kurang menjaga, misalnya bahwa penyakit itu kebanyakan berasal dari makanan, tidak selalu tapi kebanyakan. Karena itu kalau ada orang sakit, biasanya kemudian disuruh menjaga makanan. Misalnya, wah ini Anda ini gulanya sudah tinggi banget nih, tolong ya dijaga. Mulai diet, jangan makan atau yang manis-manis atau yang menghindari gula. Itu kena diabetes Anda. Nah, kita kemudian, waduh ini karma buruk nih. Bukan, tetapi adalah kita punya kebiasaan yang buruk. Tadi makan kerupuk tadi kan pengulangan. Nah, manis itu kita mengulang. Enak ya es krim, dijilat. Enak lah ya, dijilat. Kok habis? Ambil lagi es krim, jilat lagi. Itu menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Akhirnya kadar gula kita di dalam tubuh menjadi tinggi banget. Sehingga akhirnya dokter mengatakan, maaf ya, mulai sekarang tolong hindari yang manis-manis. Artinya sepanjang hidup dia melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu merusak kesehatannya sendiri. Siapa yang bikin sakit? Bukan buah karma buruk yang berbuah mendadaan. Itu karena dia berniat untuk makan yang manis-manis itu di setiap hari untuk jumlah yang besar dan jangka panjang. Jadi itu perbuatannya sendiri, perilakunya sendiri yang mengkondisikan seperti itu. Ya, begitu ya. Jadi sekarang kalau tadi kan pertanyaannya, saya habis sakit berat atau saya sebelum sakit berat mimpi Papa mendiang ayah, tidak masalah. Jadi mendiang ayah itu mimpinya bisa karena pikiran bawah sadar, bisa juga karena datang sendiri langsung karena dia terkondisi, terlahir di sekitar manusia atau di sekitar anaknya. Yang penting adalah kita mengulang kalimat semoga ayah bahagia atau semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kemudian yang kedua adalah kalau hal-hal ada yang sakit, maka belum tentu karena kedatangan ayah itu yang memperingatkan kita apa-apa, tapi cobalah mungkin pola makan kita dan lain sebagainya diperbaiki atau kita jaga, dan berkonsultasilah kepada tenaga medis yang memang profesional untuk membantu kesembuhan Anda. Demikian Ibu dari Tangerang yang berasal dari Bandung. Terima kasih. Berikutnya Bante, ini masih ada lagi pertanyaan dari Fiona Charlotte. Selamat malam Bante, saya Fiona dari Pasuruan. Buddha berkata kepada Menteri Santati, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan jangan lekati yang sekarang. Bagaimana cara mempraktikkan tentang jangan lekati yang sekarang sehingga mengosongkan masa depan? Anumodana Bante. Bersihkan yang lampau, ya oke. Kemudian kosongkan yang akan datang. Jangan lekati yang sekarang. Betul, bersihkan yang lampau. Ini sebetulnya tadi yang saya jelaskan. Masa lalu sudah lewat. Bersihkan
masa lampau. Ya, jangan dilekati. Masa lalu itu hanya jadi pengalaman. Kemudian masa depan itu masih harapan atau impian. Hidup adalah saat ini. Jadi manusia ini sebetulnya tergantung pada memiliki, seolah-olah memiliki 3 dimensi waktu. Kita ada di saat ini. Seolah-olah kita itu punya masa lalu. Padahal sebetulnya masa lalu itu adalah saat ini yang sudah lewat. Kita seolah-olah punya masa depan. Padahal sebetulnya masa depan itu adalah saat ini yang belum datang. Kita sebetulnya hanya punya saat ini. Misalnya masa lalu misalnya apa? Kalau kita lihat sekarang 2049 misalnya. Masa lalu misalnya jam 19 tadi, jam 19. Jam 19.000 itu adalah masa lalu. Apakah kita bisa kembali ke jam 19.00? Tidak bisa. Itu hanya kenangan, kosongkan masa lalu itu. Karena memang tidak ada. Kemudian ini 20.50. Bagaimana jam 21? Itu yang akan datang. Belum tentu datang. Karena 20.55, siapa tahu bumi kiamat. Kan tidak ada peringatan kan, kiamat itu masa seperti banjir, akan banjir nih, kan tidak ada. Bisa kiamat, kalau gitu tidak ketemu kita di jam 21. Tetapi yang nyata adalah jam ini, 20.50 detik ini. Begitu detiknya berganti, ya detik yang ini lagi, karena detik yang tadi sudah lewat. Nah, kemudian disampaikan, masa lalu itu kosongkan. Kenapa? Karena dia hanya jadi pengalaman. Tidak perlu, dulu ya, enaknya ya, aku kalau bisa ketemu dia lagi ya. Ya lagi berarti yang akan datang. Dulu saya pernah ketemu, nanti yang akan datang. Tidak bisa. Hidup adalah saat ini. Tapi jangan melekat. Kenapa? Karena saat ini nanti akan bergerak terus. Sehingga saat ini dalam detik yang berikutnya sudah menjadi masa lalu. Makanya jangan dilekati. Masa lalu yang seolah-olah ada itu jadikan pelajaran, kelebihannya perbaiki lagi, tingkatkan lagi di masa sekarang, kekurangannya perbaiki di masa sekarang. Masa depan yang mengkhawatirkan, mulailah berhati-hati di masa sekarang agar di masa depan tidak semenakutkan yang dibayangkan. Masa depan yang menyenangkan, mulailah dengan melakukan yang terbaik saat ini sehingga di masa depan menjadi lebih baik lagi. Jadi saat ini menjadi yang terpenting untuk memperbaiki masa lalu dan meningkatkan masa lalu di masa sekarang untuk membangun masa depan. Tetapi tidak perlu melekati saat ini, karena saat ini hanya per saat. Seperti tadi waktu mimpi dari jatuh dari kasur itu menuju ke lantai, itu hanya per saat saja yang dia kemudian lewat sedemikian cepat. Begitu melekat, saat ini melekat menjadi masa lalu. Kalau sudah masa lalu melekat, bagaimana bisa mengosongkan? Maka kosongkan masa lalu, tapi saat ini pun jangan dilekati. Begitu pertanyaan yang hebat dari saudari Fiona yang kalau tanya selalu hebat-hebat nih dari Pasuruan. Iya. Baik, demikian. Ya, Pak Putu, silakan. Oke, masih ada lagi Bante dari Johan Effendi. Selamat malam Bante, saya asal Jakarta. Seperti ceramah tanam cabai panen cabai. Seperti ceramah tanam cabai panen cabai, tanam jagung panen jagung. Karena kita tidak tahu karma buruk di masa lalu, apakah ada bibit universal? Misalnya kita butuh cabai tapi tanam jagung. Ya, sekali saudara Johan dari Jakarta yang luar biasa sekali, ya ingin bertanya asal mula karma. Sebetulnya di dalam Dharma sudah dijelaskan tentang bagaimana kita itu seperti orang yang kena panah. Luka kena panah, yang penting adalah ngobati, bukan bertanya ini panah ini siapa yang tadi manahin saya ya. Ini panah ini bambunya dari mana ini? Kemudian bulunya, bulu apa ini? Nah, kemudian ditarik dengan busur, benangnya benang apa ini? Busurnya
dengan bambu apa ini? Orang itu sudah mati dulu karena ngurusi yang seperti itu. Ya, kalau zaman sekarang ada kecelakaan, kemudian mau ditolong, saya jangan ditolong dulu. Kepala saya memang luka nih, jangan ditolong dulu. Kamu orangnya siapa? Namanya siapa? KTP-nya coba saya lihat. Nicknya berapa ini? KTP-nya. Kamu duduk mana ini? Kamu nggak sama dengan saya ini. Kamu bukan dari daerah saya. Enggak, saya nggak mau. Matilah kita pendarahan dulu kepalanya. Nah, jadi di dalam Dharma, kalau sudah kena panah, cabut, obati lukanya. Kalau tadi kecelakaan, yang penting sekarang bagaimana nih di tengah jalan? Oke, dipinggirkan. Kemudian apa ini lukanya, pendarahan ini? Siapapun juga, ayo balut lukanya supaya nggak keluar darahnya lagi. Kalau perlu langsung dibawa ke puskesmas terdekat, kemudian dijahit dan lain sebagainya sampai sembuh. Baru nanti diurus. Kenapa ya tadi saya kok bisa ketubruk dan lain sebagainya. Demikian pula kita. Ini masalah kita ini kan 3 dimensi waktu tadi. Masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Kita sekarang ini di masa ini. Jadi tidak perlu lagi, aduh dulu ini kenapa ya saya seperti ini. Nah, nyalahkan lagi. Sekarang ini, saat ini saya harus berbuat baik. Tadi di dalam awal saya sudah sampaikan, Sang Buddha ditanya tentang surga neraka, jawabnya adalah berbuat baiklah di kehidupan ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sehingga kondisi di masa depan, kalau ada surga, kamu dapat potensi terlahir di surga. Kalau ada neraka, kamu tidak berpotensi terlahir di alam neraka. Jadi itu artinya Sang Buddha tidak, ya kita lihat dulu dong, kamu punya timbunan karma baik enggak? Kalau karma baikmu banyak, ya santai-santai aja, kamu pasti surga, nggak sampai neraka. Sang Buddha tidak menjawab seperti itu. Tapi Sang Buddha menjawab, saat ini kamu harus berbuat baik, sehingga di kehidupan ini pun kamu dapat bahagia dengan lingkunganmu, karena lingkunganmu tentu mendukung kalau kamu baik, dan setelah meninggal pun kamu akan terlahir di alam bahagia. Artinya hidup saat ini yang penting. Nanti kalau Anda menanyakan ini siapa ya yang bikin cabai pertama ini, ya itu sama dengan siapa ya yang manah ini? Oh, dari bambu. Bambunya dari mana? Bambu dari batu. Wah, dulu bambu batu itu yang nanam siapa ya yang pertama kali nanam? Wah, bambu batu itu ditanam oleh orang dari Jawa Tengah misalnya. Wah, dari Jawa Tengah itu siapa? Aduh, sudah mati duluan, baru ngurus bambunya, belum baru bulunya, dan lain sebagainya. Jadi itu pertanyaan kalau di dalam drama menjadi pertanyaan yang tak terpikirkan, kalaupun mau dijawab hanya menjadi spekulasi filosofi yang tidak ada gunanya, yang tidak memberikan pencerahan sama sekali, hanya menjadi sekedar ingin tahu saja. Begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya masih ada 2 pertanyaan Pak Putu ya. Bante masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan Pak Putu. Dari Amai Lee. Izin bertanya Bante, saya dari Medan. Saat ini sering ditemui orang tua yang suka menyumpahi anak kandungnya supaya masuk neraka karena tidak sesuai seperti keinginan orang tua. Apakah hal ini bisa demikian adanya Bante? Terima kasih. Baik, wah ini pertanyaan dari Medan. Berarti kan acara ini diikuti dari Medan. Iya, benar. Mantap toh. Jadi sekarang gini pertanyaannya. Ada orang tua suka nyumpahin anaknya. Waduh, memang ini kasihan banget ya. Anaknya yang sebetulnya yang kasihan. Karena begini, orang tua dengan anak ini hubungannya adalah darah daging. Terutama ibu ya. Makanya ada cerita dulu Malin Kundang dan lain sebagainya itu sebetulnya cerita rakyat yang bagus banget, bahwa ada anak yang tidak mengakui orang tuanya, kemudian orang tuanya mengatakan anaknya ini jadi batu sungguhan. Nah, tapi artinya apa sebetulnya, bahwa kata-kata orang tua ini sangat berat ya akibatnya. Kadang-kadang bisa jadi orang tua tapi tidak bisa mendidik dirinya maupun anaknya dengan baik, dan kemudian menyalahkan. Kadang-kadang anak bisa begitu juga salah satunya karena orang tua yang kurang memperhatikan anak. Ya, tapi itu nanti tema yang lain, yaitu tentang pendidikan orang tua dan anak. Tapi sekarang kalau orang tua memaki anak, kayak ini ada hubungan darah daging, apalagi itu ibu yang mengandung ya. Anak itu dari kepala, isi kepala bahkan otaknya
sampai ujung kuku kakinya itu ada sel-sel ayah dan sel-sel ibu, terutama sel ibu yang luar biasa. Saraf-saraf di tubuh ini adalah sel-sel dari orang tua. Sel badan, sel tubuh mungkin bisa berganti. Dalam 7 tahun dikatakan bisa berganti. Tetapi saraf-saraf ini tidak berganti. Nah, sekarang orang tua memaki anaknya atau nyumpain anaknya untuk hidupnya menderita. Misalnya terlahir di alam neraka. Apapun alasannya terlahir di alam neraka. Mungkin sih tidak lahir di alam neraka atau apa, tetapi dia hidupnya di dunia ini saja sudah menderita. Jadi kita kalau sudah sebagai orang tua, ingat-ingat baik-baik, jangan pernah nyumpain. Karena apa? Kalau nanti anaknya susah, yang susah juga orang tua lagi. Tapi sebaliknya, sebagai anak juga tidak boleh berkelakuan yang buruk kepada orang tua, apalagi memaki orang tuanya, apalagi nyumpain orang tuanya. Karena hubungan darah tadi, anak yang memaki orang tuanya, anak yang menyakiti orang tuanya itu seperti meludah ke langit. Meludah ke langit. Nanti Pak Putu sama Pak Arianto bisa nyoba sendiri. Setelah acara kepo selesai. Meludah ke langit. Langit tidak kena. Jatuhnya ke muka sendiri. Ketika kita memaki orang tua, yang dapat sedih adalah diri kita sendiri yang memaki orang tua. Orang tua memaki anaknya sebetulnya tidak ngapa-ngapa, tetapi anak ini terkondisi nanti jadi karma buruknya berbuah. Nah, tetapi orang tua memaki anaknya sampai seperti itu, mungkin karena anaknya sendiri kelakuannya juga tidak sesuai. Nah, jadi ini harus ada komunikasi yang baik dulu. Ini tidak semudah itu untuk diselesaikan. Ini butuh dua belah pihak ketemu sehingga kita ditanya lagi dulu, kenapa orang tua mendoakan anaknya yang jahat dan hampir tiap hari? Kenapa anaknya kok didoain begitu? Apakah kelakuannya ini sudah baik kok masih didoain? Berarti orang tuanya memang kurang sesuai cara berpikirnya dengan orang umum. Anaknya ini dari muda baik, tapi orang tuanya memaki dia dengan mengatakan, kamu ini neraka lah milikmu, kamu ini mesti lahir di neraka lah. Mungkin orang tua ini kurang umum cara berpikirnya. Kalau sudah begitu ya sebagai anak, saya sudah baik kok tetap digitukan. Sebagai anak kemudian mendoakan. Semoga orang tua bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Karena kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Ya, dia memaki kita sebagai anak dengan kata-kata yang kotor dan buruk dan doa yang buruk, mengutuk kita. Kebencian itu dasarnya. Jangan dibalas dengan kebencian, karena kalau kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan pernah selesai. Lebih baik balaslah kebencian dengan cinta kasih. Kita mendoakan dia, semoga ayah dan ibu bahagia, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita doain terus sehingga kebencian ini akan berakhir karena cinta kasih yang kita bagikan. Jadi cobalah dengan pertanyaan tadi itu, kita juga merenungkan kelakuan kita masing-masing sebagai anak. Sudahkah saya berbakti kepada orang tua? Sudahkah saya baik kepada orang tua? Sudahkah saya menjaga pikiran, ucapan, dan perilaku saya kepada orang tua? Karena kalau tadi masuk neraka, itu bisa karena membunuh ayah dan ibu. Tetapi membunuh itu sebetulnya, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kasar dengan orang tua, berperilaku yang kasar dengan orang tua, menyakiti orang tua, berpikir yang buruk kepada orang tua, sebetulnya kita juga terkondisi untuk bisa terlahir di alam yang kurang bahagia. Tetapi ketika kita bisa berpikir yang baik kepada orang tua, kita bisa berbicara yang baik kepada orang tua, kita bisa berperilaku yang baik kepada orang tua, maka kita juga mengkondisikan hidup di dunia ini bahagia, dan kita juga bisa lahir di alam bahagia juga. Begitu jawabannya untuk Ame di Medan. Luar biasa sekali Bante. Ini pertanyaan terakhir Bante dari Daisy Widya. Saya dari Pekalongan. Izin tanya Bante, kekuatan kebiasaan dengan kekuatan kesadaran itu besar mana Bante? Jika kita punya kebiasaan baik,
tapi kita tidak sadar apakah kita masih terjebak di alam samsara. Baik, wah ini Desi dari Pekalongan, Jawa Tengah, luar biasa lagi ya, bagus. Sayang kita pertanyaannya tidak banyak waktunya sehingga jadi tempat-tempat lain tidak ada, tapi tidak masalah karena waktu yang tidak banyak tadi saya habiskan 1 jam separuh ini untuk menjelaskan supaya lebih ngerti apa yang dibahas, karena kalau tidak nanti orang hanya tanya jawab untuk apa tema kita tentang menutup pintu neraka ya. Nah jadi harap maklum saja pertanyaannya tidak banyak. Nah sekarang dia sudah punya kebiasaan yang baik tapi kesadarannya lemah. Lalu bagaimana nanti kalau mati terlahir di alam menderita bagaimana? Tidak masalah. Karena lahir di alam menderita karena dia punya tentu perilaku yang tidak baik misalnya, tidak masalah. Dia lahir di alam menderita itu hanya sebentar. Karena nanti dia akan terlahir di alam bahagia sesuai dengan kebajikan yang dia miliki. Jadi intinya adalah di dunia ini selalu gunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Terus lakukan sehingga kalau kita bisa mencapai perilaku yang besar, yang perbuatan yang besar dan berat tentang tadi sudah bertanya yang pertama tadi ya, kita bisa terhindar itu. Kemudian kalaupun kita yang muncul kebiasaan, maka kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik sehingga kita juga terhindar dari gerbang neraka. Kalaupun yang muncul yang berkesan, karena setiap saat kita isi hidup kita ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik, maka yang berkesan pun diharapkan kesan yang baik. Sehingga kita terhindar dari pintu neraka lagi. Kalaupun yang muncul acak, maka acak pun adalah acak yang baik, karena koleksi kebajikan kita ini banyak sekali, jadi ngambil ngacak itu juga tetap yang baik. Ibaratnya kita punya kerikil warnanya merah 20, warnanya hitam 3, kemudian suruh ngambil acak yang merah. Nah karena 20, wah kesempatan dapat yang merah itu banyak. Nah demikian pula kalau kita diacak pun karena perbuatan baik kita banyak, maka kita pun acak dapat yang baik dan kita terhindar lagi dari pintu neraka lagi. Nah, jadi sekarang kesadaran sama kebajikan ini kuat yang mana? Tiap orang beda-beda, dia latihan kesadarannya sampai di mana. Kalau latihan kesadarannya ini setiap saat itu kuat banget menjadi perbuatan yang terbesar, dia tidak terlahir di alam manapun juga. Jadi timbunan karma yang mana-mana lenyap. Loh, kok bisa? Karma lenyap? Bisa. Sedikit saya tambahkan, itu sama dengan sekarang biji cabai tadi, kalau saya pada si benih cabai tadi. Benih cabai itu mestinya kalau diletakkan di tanah langsung subur. Wah, langsung tumbuh. Tetapi benih cabai ini yang berpotensi tumbuh diletakkan di atas keramik, lantai keramik atau kaca, maka benih cabai ini menjadi hilang potensi tumbuhnya. Demikian pula orang yang mencapai kesucian karena dia kesadarannya sudah maksimal, maka kan timbunan karmanya masih ada, karma baik dan karma buruk. Betul, karena kesucian tidak terlahir kembali itu bukan karma baik dan karma buruknya di total menjadi 0. Ini bukan debit dan kredit, tetapi kondisi untuk terlahir kembali menjadi tidak ada. Bahwa benih cabai tadi, kondisi lahirnya masih ada, tapi diletakkan di atas kaca atau keramik, sehingga dia tidak bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh diletakkan tempat lain. Kalau dia masih ada keinginan, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka dia benih cabai ini seperti diletakkan di tanah yang subur, sehingga dia lahir lagi. Tapi kalau tidak, dia berhenti dan tidak terlahirkan kembali. Jadi kesadaran ini kuat banget. Kebiasaan menjadi hilang, karena kalau kesadarannya tinggi, hidup setiap saat, dia mencapai kesucian, kebiasaan apapun juga menjadi berhenti, karena tidak tumbuh lagi. Tetapi kalau kesadarannya ini lemah untuk ke setiap saatnya,
Ya, jadi kesadaran ini kesadaran maksimal ya, bukan kesadaran mau mati tadi terus nggak sadar. Kalau mati nggak sadar gimana? Ya itu dia akan jalan yang paling besar, kemudian kebiasaan yang berkesan dan lain sebagainya, dan yang random itu tadi. Ya, tapi kalau sekarang sadar setiap saatnya ini tidak mencapai yang maksimal, maka yang muncul adalah 4 hal ini tadi. Jadi selalu 4 hal ini akan muncul, selalu, kecuali yang sudah kesadarannya maksimal mencapai kesucian, atau yang tadi melakukan perbuatan yang berat sekali, yang positif bisa terlahir di alam Brahma, atau yang negatif lahir di alam neraka. Begitu jawabannya untuk pertanyaan, dan sekaligus menjadi sedikit kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas pada kesempatan ini. Luar biasa sekali. Pak Putu dan Pak Alianto.